Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada berlapis-lapis berkah pada subuh hari ini. Ada keberkahan bulan suci Ramadan. Kemudian ada keberkahan salat subuh berjamaah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Qur'anul Karim, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Hadirilah Qur'anal fajri. Qur'anal fajri ini artinya bacaan Quran di waktu subuh. Maknanya adalah salat subuh berjamaah. Kenapa inna Qur'anal fajri kana mashhuda? Karena sesungguhnya salat subuh berjamaah itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur, ini nikmat yang sangat besar. Pada subuh hari ini ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, disebutkan juga oleh Imam Ad-Dailami, bahwa pernah di suatu hari di akhir-akhir bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Lalu di antara yang beliau sampaikan adalah fa'aktsiru fihi arba'a khisalin. Perbanyaklah pada bulan Ramadan itu 4 perkara. Fa'aktsiru fihi arba'a khisalin. 4 perkara. Khoslataini minhuma, 2 di antaranya turduna bihima rabbakum, akan membuat Allah sangat senang, sangat ridho kepada kalian. Jadi dari 4 ini ada 2 yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada kita. Kemudian yang 2 lagi, laginan angkum bihima. Ini kalian harus usahakan untuk mendapatkan yang 2 ini. Jadi ada 4. 2 yang pertama ini akan membuat Allah sangat senang kepada kita. Kemudian 2 yang terakhir ini harus benar-benar kita fokuskan untuk dapatkan pada bulan Ramadan ini. Apa itu? 2 yang pertama yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan motivasi kepada kita untuk memperbanyak. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Mempersaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang hak untuk disembah, yang hak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah senantiasa memperbaharui pengesaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah tidak hanya bahwa kita ini
sudah terbebas dari keyakinan bahwa ada sesuatu selain Allah yang mengatur semesta alam ini. Ada yang berkuasa untuk menyembuhkan kita dari sakit. Ada yang berkuasa untuk memberikan manfaat dan menolak madarat dari kita selain Allah. Baginda Nabi SAW sabdakan, saya tidak mengkhawatirkan umatku ini akan menyembah batu. Saya tidak terlalu mengkhawatirkan umatku ini akan menyembah bintang, menyembah berhala. Tapi akhwafu ma akhafu, yang paling saya khawatirkan adalah ketika kemudian amal-amal mereka ini diserang oleh virus yang bernama syirik kecil. Apa itu? Riya dan sum'ah. Ketika kita beramal untuk didengarkan orang lain, ketika kita beramal bukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dikhawatirkan. Dan inilah sebabnya makanya kita memperbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah supaya motivasi kita pada bulan Ramadan ini untuk beramal apapun itu senantiasa kita fokus hanya memaksudkan untuk pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi, yang menyaksikan amal-amal perbuatan kita. Adapun pandangan-pandangan manusia ini kita kesampingkan jauh-jauh. Ini yang kita latih pada bulan Ramadan ini. Memperbanyak syahadah la ilaha illallah, yakni bagaimana kita membersihkan amal-amal kita dari karat-karat yang bisa merusak pahalanya, sehingga kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, yang Nabi SAW motivasi kita untuk perbanyak pada bulan suci Ramadan ini dan akan membuat Allah sangat senang kepada kita adalah watastaghfiruna. Watastaghfiruna. Banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak la ilaha illallah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar. Ya, bahkan kadang-kadang Sayyidina Ali rahimahullah pernah melihat ada orang yang beristighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sayyidina Ali menegur orang ini. Dia mengatakan, istighfaruka yahtaju ila istighfarin. Istighfarmu itu perlu istighfar lagi. Jadi istighfarmu itu perlu kamu istighfari lagi. Kenapa? Karena lisanmu beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara pandangan matamu ini masih melirik-lirik hal-hal yang tidak boleh kau pandang. Maka ditegur oleh Sayyidina Ali, oh, istighfarmu ini masih perlu diistighfari lagi. Kenapa? Karena istighfar itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kesadaran seorang hamba ketika dia melakukan dosa. Lalu ada kesadaran di dalam hatinya bahwa dosa ini mungkin bisa dia tutupi dari pandangan manusia di dunia ini, akan tetapi bagaimana caranya nanti di akhirat dia menutupi dosanya dari pandangan seluruh makhluk yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena itu istighfar itu artinya apa? Menutup. Jadi ketika seseorang mengucapkan astagfirullah, itu pada hakikatnya dia memohon kepada Allah, ya Allah, jangan permalukan saya nanti di akhirat. Tutupi dosa-dosa saya. Jangan sampai engkau nanti mengumbar dosa-dosaku sehingga orang-orang yang mengenal saya di dunia ini sebagai orang baik, ternyata kemudian nanti di akhirat baru mengetahui siapakah saya ini yang sebenarnya.
Jadi kita mohon kepada Allah agar tidak mempermalukan kita dengan menampakkan dosa-dosa. Kapan itu? Di akhirat. Sebab kalau di dunia ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini banyak sekali akalnya. Sehingga ada hal-hal yang sebenarnya buruk tapi diberikan kesan yang baik. Dipoles, sehingga tampak baik di mata manusia, tampak enak didengarkan oleh telinga manusia. Orang merampok negara, orang sudah merampok negara sampai triliunan, itu paling keras cuma disebut korupsi. Paling keras. Sekarang ini lebih halus lagi, namanya penyelewengan anggaran. Ada yang lebih halus lagi, penyalahgunaan anggaran. Padahal ini sebenarnya merampok ini. Tapi istilahnya diganti dengan bahasa-bahasa yang kayaknya biasa aja gitu. Nah, sehingga kemudian orang merasa bahwa ini biasa saja. Nah, ini yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak dipermalukan. Inilah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ketika kita mengucapkan astagfirullah, di dalam hati kita ada kesadaran. Ada kesadaran. Jadi bukan sekedar ucapan lisan, akan tetapi disertai dengan penyesalan di dalam hati, kemudian ada niat, ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Nah, itulah istighfar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kita perbanyak. Kemudian dua yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sebutkan watas aluna bihil jannah. Pada bulan Ramadan ini perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan diriku kepada surga itu. Kemudian yang keempat adalah wa tata'awwazuna bihi minan nar. Engkau memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari neraka dan apa-apa yang bisa mendekatkan aku ke dalam neraka itu. Maknanya apa? Maknanya adalah amal-amal solih. Jadi jalan menuju surga itu adalah amal-amal solih, dan jalan menuju neraka itu adalah dosa-dosa. Jadi ketika seseorang memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia mohon dengan lisannya dan anggota tubuhnya, bahkan hatinya juga ini diikutkan untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam bulan suci Ramadan ini kita begitu dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rabb kita. Karena kasih sayangnya kepada kita ini, kemudian Allah janjikan kepada kita balasan yang berlimpah, yang berlipat ganda. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberi pada bulan Ramadan itu lebih deras daripada hujan. Lebih deras daripada hujan. Ya. Yang semua orang yang meminta pasti akan terkena. Minimal percikan-percikannya ini akan membasahi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhir hadis ini ada sesuatu yang sangat penting. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, faman asbagha shaiman fihi, faman asbagha shaiman fihi, barang siapa yang memberikan minum seteguk air kepada orang yang berpuasa, memberikan buka kepada orang yang berpuasa meski hanya seteguk air, saqallahu syurbatan min haudi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia minum
dari telagaku. Jadi Nabi itu punya telaga nanti di hari kiamat, dan di situ adalah tempat perjanjian kita bertemu berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, saya akan tunggu kalian semua di telagaku. Dan barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan minum kepada orang itu dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang sudah meminum seteguk air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhma'u abadan, maka selama dia berdiri menunggu hisab di hari kiamat, dia tidak akan pernah merasakan kehausan lagi. Tidak akan pernah lagi merasakan kehausan hatta yadkhulal jannah, sampai kemudian nanti dia masuk ke dalam surga. Seteguk air. Artinya apa? Jangan meremehkan amalan-amalan yang kecil. Kebaikan-kebaikan yang kecil jangan diremehkan. Yang bisa kita lakukan. Begitu juga dengan dosa-dosa yang kecil, jangan juga diremehkan. Karena sesuatu yang kecil, ketika kita lakukan sering, maka ini akan menjadi banyak. Sesuatu yang sedikit tapi sering kita lakukan, lama-kelamaan akan menjadi banyak. Yang baik seperti itu, yang tidak baik juga seperti itu. Nabi SAW ceritakan lanjutan dari hadis ini, bahwa dulu sebelum kalian ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang berjalan, kemudian dia kehausan, lalu dia melihat ada sumur, lalu dia turun ke dalam sumur itu, mengambil air lalu meminum. Kemudian setelah hausnya terpenuhi, dia keluar dari sumur itu, dia melihat ada seekor anjing yang meleletkan lidahnya karena kehausan. Akhirnya laki-laki ini berpikir, pasti anjing ini juga haus seperti yang saya rasakan. Akhirnya dia turun lagi ke sumur itu, kemudian mengambil air dengan sepatunya. Lalu dia naik, dia berikan minuman itu, dia berikan air itu kepada anjing yang kehausan ini. Lalu kemudian itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Hanya seteguk air yang diberikan kepada anjing yang kehausan ini bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan amal-amal solih yang sedikit. Begitu juga dengan dosa. Ya. Kita tentu ingat pernah terjadi kantor kejaksaan Republik Indonesia ini pernah hangus dimakan api. Gara-garanya apa? Gara-garanya sepuntung rokok yang dibuang, tidak dimatikan apinya, hancurlah, musnahlah, terbakar gedung kejaksaan yang sangat besar ini. Jadi sepuntung rokok ini bisa menyebabkan kerugian sampai miliaran rupiah. Ada pepatah mengatakan, rusak susu sebelanga karena nila setitik. Jadi jangan remehkan dosa-dosa kecil. Jangan melihat dosanya, ini kan cuma ini saja, ini kan cuma ini saja. Tapi pandanglah kepada siapa kita berdosa. Tidak ada dosa yang kecil ketika kita memandang kepada siapa kita berdosa. Kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon surga kepada Allah dengan beramal soleh, meskipun kecil, meskipun sedikit, lakukan. Dan minta perlindungan kepada Allah dengan menjauhi dosa, bukan hanya yang besar tapi juga yang kecil. Karena kita tidak tahu mana nanti di antara amal-amal kita ini yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak tahu di antara dosa-dosa yang kita lakukan ini, barangkali yang kecil inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak senangi, lalu kemudian tidak ridho kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 hal yang ingin saya ingatkan pada kesempatan ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita cerna, kemudian kita latih diri kita pada bulan Ramadan ini. Kita benar-benar fokus untuk memuliakan bulan suci Ramadan ini. Kita isi dengan amal-amal yang solih, kemudian usahakan sebisa mungkin untuk menghindari dosa.
Ini yang tidak bisa kita tawar-tawar. Jangan sampai kita melakukan dosa dengan sengaja. Kalau toh kemudian tiba-tiba terjatuh kita tanpa sengaja ke dalam dosa, maka segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.